Semangat pagi pemirsa, laporan-laporan terhangat dari Bumi Cendrawasih siap menemani Anda mengawali aktivitas di hari ini Jumat 8 Oktober dalam Kilas Nusantara edisi PON Papua. Pemirsa, sebuah rekor dicetak oleh tim bola basket kontingen Sulawesi Utara karena dalam keikutsertaan di Pekan Olahraga Nasional untuk pertama kalinya berhasil menembus babak final. Laga finalnya akan berlangsung pada 10 Oktober mendatang melawan tim tangguh DKI Jakarta. Lalu dari cabang olahraga lari, ada atlet Kalimantan Timur Irma Handayani yang meraih posisi kedua di nomor lari 10.000 meter putri. Irma mempersembahkan medali perak untuk mendiang ibundanya. Nah, ternyata pemirsa, PON 20 Papua tidak hanya soal laga pertandingan olahraga saja, namun juga bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Misalnya meningkatkan penjualan batik khas Papua yang memiliki motif kearifan lokal. Menarik ya? Lalu jangan sampai kelewatan juga klasemen sementara perolehan medali di Pesta Olahraga Nasional ini. Jawa Barat masih unggul per tadi malam setelah sukses menambah 5 medali emas. DKI Jakarta turun ke posisi kedua disusul tuan rumah Papua. Berikut tayangan selengkapnya. Saat di kuarter perdana, tim bola basket putra Jawa Tengah yang merupakan runner-up Pool A jauh mengungguli Sulawesi Utara yang merupakan juara Pool B dengan skor 21-8. Begitu juga di kuarter kedua, laga semifinal bola basket 5-5 Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang digelar di Gor Mimika Sport Complex Papua pada 7 Oktober itu, Sulut masih ditekuk Jateng dengan skor 22-30. Bahkan, hingga kuarter ketiga, Sulut masih takluk dengan posisi 39-48 melawan Jateng. Namun, pada kuarter keempat, atmosfer mendadak berubah. Sulut menjadi lebih agresif, bahkan Luis Golung berhasil menyamakan kedudukan dengan Jateng menjadi 52-52, yang membuatnya menjadi titik balik perlawanan, hingga akhirnya, dua tembakan bebas Fernando Manansang di ujung laga membuat Sulut balik menekuk Jateng dengan skor 63-57. Posisi itu membuat tim bola basket putra Sulut mencetak sejarah, karena untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan di PON berhasil masuk ke babak final. Pelatih tim bola basket putra Sulut, Roland Lengkong, sangat bersyukur walaupun mengaku sempat putus asa. Udah nggak tahu mau bikin apa tadi, jadi bilang ke asisten, memotivasi mereka, kapan lagi kita bisa begini. Dan ternyata Tuhan mendengar doa-doa kita. Itu di kuartal ketiga ya, Pak? Ketiga, keempat akhir. Dukungan supporter memang pengaruh, Pak? Iya, puji Tuhan dukungan supporter memang sangat berpengaruh. Di partai final yang akan memperebutkan medali emas pada 10 Oktober nanti, Sulut akan berhadapan dengan DKI Jakarta. Sementara medali perunggu sektor putra akan diperebutkan Jateng dan Jawa Timur. Dari Mimika, Papua, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pelari Kalimantan Timur, Irma Handayani, mempersembahkan medali perak lari 10.000 meter putri yang didapatnya untuk mendiang ibunya. Demikian disampaikan perempuan 31 tahun tersebut saat ditemui usai bertanding di Stadion Atletik Mimika Sport Center dan memenangi medali pertamanya di PON tersebut, Kamis. Ia pun menyatakan dirinya sedih karena mendiang ibunya tidak dapat melihat ia memenangi medali di ajang PON tersebut. Pada pertandingan final tersebut, Irma bersaing keras dengan atlet nasional Trianingsih untuk menduduki peringkat kedua, sementara pemenang medali emas melejit cukup jauh di posisi terdepan. Pertama kan emang stabil dulu kan ya, dengan cuaca dulu udah agak enakan, udah mulai bisa naik-naik di pace-nya, udah mulai dapat nyamannya, udah naik gitu. Saya lihat dari awal sih kan dia udah ikut odek tuh, tapi saya yakin saya akan dapat dia gitu aja sih. Dari mana keyakinan itu Mas bisa? Ya insting aja sih, main insting aja. Irma sendiri masih akan bertarung memperebutkan medali pada PON kali ini. Ia masih akan tampil pada kategori spesialisasinya lari maraton pada Sabtu 9 Oktober mendatang. Dari Mimika, Papua, Rauf Adipati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tidak hanya pesta olahraga, Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua juga berpotensi menggeliatkan ekonomi masyarakat.
Salah satunya untuk penjualan batik khas bumi Cendrawasih. Batik Papua memiliki motif mengangkat kearifan lokal, hingga motif edisi khusus PON yang menarik perhatian. Salah satu toko batik yang menjadi incaran pelancong yakni Toko Aneka Batik Papua yang berada di Jalan Halmahera, Kota Jayapura. Toko ini menyediakan batik dengan motif yang lengkap khas ikon Papua. Batik di toko ini juga menyediakan beragam jenis batik, mulai dari batik tulis, batik cap, dan batik print. Soal pilihan produk bisa disesuaikan dengan kantong. Kain batik khas Papua di Toko Aneka Batik dibanderol mulai puluhan ribu per meter hingga jutaan rupiah untuk jenis batik tulis. Tidak hanya kain, ragam kreasi batik juga dijajakan di toko ini. Salah satunya dalam bentuk tas. Dengan adanya ajang PON, penjualannya laris manis 3 hingga 4 kali lipat dari biasanya. Untuk motif yang paling laku terjual adalah motif Cendrawasih yang merupakan ikon dari tanah Papua. Kalau di toko ini ya sangat cukup besar bagi saya. Masalahnya dari semua penjuru dari ujung timur sampai ujung barat ke sini semua. Jadi peningkatan ya mungkin bisa 3 kali sampai 4 kali dari pengunjung biasanya. Dari kontingen ada, dari ofisial juga ada, dari tingkat sekelas kunjungan presiden kemarin, anggota dewan juga ada. Dia tetap cari oleh-oleh untuk dibawa ke halamannya masing-masing. Batik Papua menjadi salah satu buah tangan incaran masyarakat dari luar Papua. Selain batik, produk lain seperti noken, madu, dan kopi juga masuk menjadi daftar incaran kenang-kenangan dari tanah Papua. Adapun penyelenggaraan PON Papua berlangsung dari tanggal 2 hingga 15 Oktober, yang dihadiri kontingen dari 34 provinsi. Terdapat 6.000 lebih atlet tamu dan 923 atlet tuan rumah Papua. PON Papua diselenggarakan di 4 klaster, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Mimika. Dari Jayapura, Papua, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Klasemen sementara perolehan medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua masih dikuasai kontingen Jawa Barat pada posisi puncak Kamis 7 Oktober. Dengan tambahan 5 medali emas dari hari sebelumnya, Jabar berhasil mengumpulkan total 55 emas di hari ke-16 pertandingan cabang olahraga PON yang telah dimulai sejak 22 September lalu. Angka tersebut membuat kontingen DKI Jakarta yang berada di posisi 2 tertinggal 2 poin, kemudian disusul tuan rumah Papua dengan selisih 4 medali emas. Berikut 5 klasemen teratas perolehan medali emas sementara dalam perhelatan pesta olahraga akbar 4 tahunan yang diikuti 34 provinsi di Indonesia. Nah, itulah pemirsa serba-serbi informasi dari gelaran PON yang kami laporkan khusus untuk Anda langsung dari tanah Papua. Siang nanti kami hadir kembali dengan kabar hangat lainnya melalui Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia.